Ibadah hari Minggu pada tanggal 8 Maret 2015 akan dilayani oleh Pastor Jonathan Setiawan dalam 4 kali ibadah, yaitu jam 8 pagi, 10.30, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Dan akan diadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi pelayan Tuhan dan jemaat dapat mempersiapkan diri. KKR Kesembuhan Ilahi akan diadakan pada tanggal 5 Maret 2015, hari Kamis, jam 7.30 di gereja. Yang akan dilayani oleh Henry Hin, adik dari Pastor Benny Hin. Kita percaya kita semua akan diberkati, oleh karena itu ajak teman, kenalan atau sahabat agar kita semua juga diberkati. Gebiar Pelayan Tuhan dan KKS akan diadakan pada tanggal 11 Maret 2015, hari Rabu, jam 7.30 malam di gereja. Yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Setiawan. Pastikan seluruh pelayan Tuhan dan KKS hadir dalam gebiar ini. Ibadah wanita atau WOE akan diadakan pada tanggal 19 Maret 2015, hari Kamis, jam 7 malam di gereja. Pastikan wanita-wanita Allah di tempat ini hadir, sehingga kita semua dapat lebih diberkati dan dikuatkan. Dibuka pendaftaran SOM Digital mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 15 Maret 2015. Sedangkan untuk pendaftaran SOM reguler dibuka pada tanggal 8 Maret sampai 22 Maret 2015. Dan akan dimulai kelas reguler pada tanggal 4 April 2015. Bagi pelayan Tuhan dan jemaat yang belum mengikuti SOM atau yang ingin melanjutkan SOM, dapat mendaftarkan diri ke kantor sekretariat. Sesuatu yang nandes di hatinya Tuhan, yang sampai kena di hatinya Tuhan. Dan itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ajar kami untuk menjadi pengelola yang baik dalam keuangan, bahkan dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sekeluarga. Kami selalu belajar untuk taat, setia, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saat itu secara pribadi Tuhan bicara kepada saya, dan ternyata juga Tuhan bicara kepada suami saya. Padahal waktu itu kita sedang berada di tempat pelayanan yang berbeda, tetapi waktu kita pulang ke rumah ternyata Tuhan bicara hal yang sama ya, ya. Tuhan minta rumah kami, karena itu pada waktu itu yang paling terbaik yang kami punya, itu yang paling berharga yang kami punya karena kami baru saja menikah. Dan rumah itu adalah sesuatu yang sangat amat berharga pada waktu itu buat kami, dan Tuhan minta. Dan waktu itu jujur secara manusia, sebagai pengantin baru tentunya yang baru punya anak kecil, punya anak bayi ya, bagi saya seorang ibu wanita rasanya aduh Tuhan kok minta rumah gitu. Tapi sekali lagi kami mau taat, kami mau terus bersuka cita memberkati rumah Tuhan. Suami saya punya moto, dan itu kami jadikan keyakinan kami berdua, bahwa rumah Tuhan itu harus yang paling mewah, rumah itu harus yang paling baik dan yang terbaik daripada rumah kami. Dan akhirnya kami sepakat untuk mempersembahkan rumah kami pada waktu itu kepada Tuhan sebagai janji iman kami. Jauh lebih penting dari sekedar tuaian berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu dalam bentuk finansial, ekonomi maupun materi. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan berkat kelimpahan rohani di dalam keluarga kami. Hati yang semakin mengasihi Tuhan, hidup yang semakin mencintai Tuhan. Bahkan kami diberkati dengan keluarga yang bahagia, penuh sukacita, harmonis dan diberkati. Bahkan anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Kami bersyukur saudaraku. Setiap kali kami mesbah gitu, anak-anak sudah datang, mereka ada yang bawa gitar, anak kami bahkan yang kecil sudah membawa minyak urapan. Istri saya bertugas untuk berdoa syafaat, tugas saya sebagai imam mendoakan mereka, mengurapi mereka dengan minyak. Itu bagi kami
satu kekayaan rohani yang jauh melebihi segala-galanya. Ya. Jangan pernah takut memberi buat Tuhan, jangan pernah takut menabur bagi pekerjaan Tuhan, karena segala yang kita punya adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita pengelolanya, sukacita saat menabur, ya kan Yang? Yes. Haleluya, senang berjumpa dengan setiap pelayan Tuhan dan jemaat keluarga Allah. Saya percaya hari-hari ini hari yang luar biasa sekali dalam kasih karunia, anugerah, dan perkenanan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, seringkali kita bisa melihat ada orang-orang yang hidup itu dalam perkenanan Tuhan, yang hidup itu dalam kemurahan Tuhan, yang hidup itu dalam anugerah Tuhan. Saudara, senantiasa kebaikan Tuhan datang dalam kehidupannya. Seolah-olah dia adalah orang yang favorit, orang yang sangat disukai oleh Tuhan, yang terus saudara diberkati, disertai saudara. So berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupannya, kasih karunia itu melimpah saudara. Dan saya percaya itu suatu yang luar biasa. Kita bisa lihat di Alkitab ada Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang yang disukai Tuhan, orang-orang yang menjadi favoritnya Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan senantiasa. Kita juga bisa lihat ya Musa, saudara, ya Elia, Elisa, saudara, apalagi Daud, kalau saudara perhatikan hidup dalam anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, dalam satu bulan kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami itu dengan tema saudara, living in favor atau hidup dalam kebaikan Tuhan. Saya percaya sekali kita bisa menjadi orang-orang seperti itu, kita akan lihat kebaikan Tuhan menyertai senantiasa.